Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas untuk materi kita yang terakhir, yaitu terkait PBB dan BPHTB. Nah, PBB mungkin kita sudah cukup familiar karena memang kalau kita memang punya rumah sendiri, itu pasti kita ada bayar PBB setiap tahunnya. Nah, PBB itu apa? Jadi PBB adalah pajak atas bumi dan bangunan. Bumi dalam artian di sini adalah tanah. Dan BPHTB. Nah, BPHTB ini adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Munculnya kapan? Mungkin kalau yang teman-teman eh, ada kerja di developer misalnya, di properti. Nah, setiap kali kita membeli sebuah rumah, tentu dikenakan BPHTB. Jadi, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Oke, kita masuk ke PBB terlebih dahulu. Pajak bumi dan bangunan. Jadi dasar hukumnya, kalau PBB itu merupakan salah satu jenis pajak objektif. Kemudian PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak. Nah, objek pajaknya apa? Yaitu bumi dan bangunan. Karena sudah cukup jelas, namanya aja pajak bumi dan bangunan. Jadi dikenakan atas tanah maupun tanah dan bangunan. Kemudian dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94 mengenai pajak bumi dan bangunan. Kemudian per 1 Januari 2011, PBB dan BPHTB yang semula merupakan pajak pusat, di mana kalau kita bayar PBB dan BPHTB itu masuknya ke kas negara, masuk ke APBN, diubah menjadi pajak daerah. Jadi masuknya ke APBD, masuknya ke pemerintah daerah. Jadi otomatis pajak yang kita bayarkan ini menjadi pendapatan daerah, bukan negara. Oke. Nah, objek pajak yang tadi saya katakan adalah dua, bumi dan bangunan. Nah, bumi itu apa? Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Nah, kalau paling familiar dengan kita adalah simple, yaitu tanah. Kemudian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan. Jadi bangunan secara simple, kalau di kehidupan kita sehari-hari ya bangunan ya rumah, kayak gitu. Kemudian subjek pajaknya. Nah, yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang, di sini ada 4 poin, tapi intinya adalah subjek pajak itu orang atau badan yang menempati sebuah rumah atau yang memperoleh manfaat atas sebuah rumah, baik itu rumahnya aja, baik itu tanahnya aja atau tanah plus rumah. Jadi baik itu bumi aja atau bumi dan bangunan. Karena kalau bangunan tanpa bumi ya nggak bisa, ya. Jadi pasti antara buminya aja, tanahnya aja, atau tanah dan bangunan kayak gitu. Jadi kalau kita menempati sebuah bangunan misalnya, otomatis pasti kita harus bayar PBB. Atau kita memiliki sebuah bangunan, mau kamu tempati atau tidak, selama bangunan itu punya kamu, ya kita tiap tahun harus melakukan kewajiban kita, yaitu membayar PBB. Nah, termasuk dalam pengertian bangunan. Di sini ada beberapa, cuman saya rasa untuk bangunan itu sendiri kita sedikit banyak pasti tahu lah, pasti relevan lah. Maksud yang dimaksud oleh bangunan itu seperti apa. Nah, pengecualian objek pajak. Jadi ada beberapa pengecualian untuk si objek pajak, untuk beberapa objek yang tidak dikenakan PBB. Misalnya, yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum, untuk kepentingan publik, dan tidak memiliki tujuan untuk mencari laba, mencari keuntungan. Kemudian digunakan untuk kuburan, misalnya seperti wakaf, tanah wakaf ya, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Kemudian yang ketiga merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Nah, kalau tanah negara misalnya, kemudian misalnya dijual untuk publik, kemudian ada orang yang beli. Nah, pas orang ini beli, ya itu sudah merupakan objek pajak, gitu. Berarti kan itu sudah menjadi haknya kamu, menjadi tanahnya kamu. Maka di saat itu juga muncullah kewajiban untuk membayar PBB. Kemudian hubungannya dengan pihak internasional.
Jadi poin keempat digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan kelima digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Nah, kalau di PPh 21 kita mengenal yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, di PBB kita mengenal yang namanya NJO PTKP. NJO apa? NJOP. NJOP adalah nilai jual objek pajak. Jadi misalnya kita menjual sebuah bukan menjual sih, kita memiliki sebuah bangunan ya. Nah, kita harus lihat NJOP-nya berapa. Nanti dari NJOP itu akan ditentukan untuk besaran PBB yang harus dibayarkan. Nah, dalam NJOP itu sendiri, misalnya untuk yang orang yang kurang mampu misalnya. Jadi agar tidak dibebani pajak bumi dan bangunan yang terlalu berat, nah diberikan kemudahan, diberikan fasilitas berupa NJO PTKP. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Ya, NJOP nilai jual objek pajak, TKP adalah tidak kena pajak. Jadi sampai batas tertentu, kalau kamu punya tanah misalnya atau punya bangunan, nah sampai NJOP tertentu itu kamu tidak perlu bayar PBB. Tapi kalau kamu tanahnya sudah di atas, nilai tanahnya ada di atas si NJOP, NJOP TKP, maka harus dikenakan atau memiliki kewajiban untuk membayar PBB. Oke, nah di sini disebutkan ditetapkan untuk masing-masing kabupaten atau kota dengan besar setinggi-tingginya 12 juta untuk setiap wajib pajak. Jadi kalau di PPh 21 ada yang namanya PTKP, kalau di PBB ada yang namanya NJO PTKP. Sebesar berapa? Sebesar 12 juta. Nah, nanti akan dikurangi. Jadi si NJO P yang kena pajak dikurangi sama NJO PTKP. Nah, hasilnya itulah baru dikalikan dengan tarif si PBB. Oke. Kemudian, Pak, gimana kalau kita punya bangunan itu ada 2 atau ada 3? Nah, maka si NJO PTKP itu hanya diperbolehkan atau hanya boleh dikurangi hanya 1 kali. Di mana? Yaitu di objek pajak yang memiliki nilai terbesar. Nanti ada contohnya. Oke, kemudian poin ketiga, NJO PTKP itu mengalami perubahan. Dulunya itu 10 juta, sekarang yang berlaku adalah 12 juta. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, di sini ada contoh. Untuk yang A, seorang wajib pajak, dia punya objek pajak berupa bumi. Berarti orang ini punya tanah lah. Dengan nilai itu 4 juta. Oke. Dan besarnya NJO PTKP untuk objek pajak wilayah tersebut adalah 6 juta. Nah, dia jadi punya tanah, NJOP-nya itu 4 juta. Kemudian NJO PTKP-nya itu 6 juta. Berarti kan 4 juta masih lebih rendah daripada 6 juta. Maka karena NJOP berada di bawah NJO PTKP, maka objek pajak tersebut tidak dikenakan PBB. Ya, jadi kembali lagi, pajak itu sifatnya adil bagi orang yang hanya punya tanah senilai 4 juta. Zaman sekarang itu mau tanah seluas apa? Ya tentu kalau kita berpikir simpel lah, mungkin itu punya orang yang ya sekedar punya tanah aja. Jadi tidak agak berkekurangan lah, ya. Jadi karena itu maka agar adil diberlakukanlah yang namanya NJO PTKP, sehingga orang ini atau objek pajak ini atau si wajib pajak itu tidak perlu bayar PBB. Nah, poin yang B. Ini orangnya lumayan banyak nih hartanya nih. Jadi si wajib pajak punya bumi dan bangunan, punya tanah dan bangunan di desa A dan desa B. Berikut NJOP-nya. Jadi untuk si desa A, dia punya 1 set tanah plus bangunan. Untuk tanahnya itu NJOP-nya 13 juta. Kemudian untuk si rumahnya atau si bangunannya itu 9 juta. Berarti total di sini sudah berapa? 13 plus 9 juta adalah 22 juta. Oke, kemudian di desa B, dia juga punya 1 set tanah plus bangunan. Totalnya berapa? Itu di sini adalah 18 juta. Nah, NJO PTKP untuk objek pajak tersebut adalah 10 juta. Ingat, NJO PTKP hanya berlaku untuk 1 kali aja, untuk
berlaku untuk satu objek aja, di mana objek tersebut memiliki nilai yang paling besar. Yang paling besar yang berapa? Yaitu yang 22 juta. Maka si NJO PTKP hanya kita pakai di perhitungan untuk si desa A. Untuk desa B, kita tidak masukin si NJO PTKP. Nah, cara hitungnya. Jadi kalau yang tadi kan yang nomor 1, itu total 22 juta. Si NJO total NJOP-nya. Dikurangilah NJO PTKP. Sebesar berapa? Sebesar 10 juta. Tadi di soal sudah dikatakan. Di sini 10 juta. Setelah kurangi, maka NJOP yang kena pajak atau yang menjadi dasar perhitungan untuk si PPB adalah 12 juta. Sedangkan untuk si desa B, total NJOP-nya tadi kan 18 juta. Nah, karena si NJO PTKP itu hanya dipakai satu kali di sini, hanya dipakai satu kali di objek pajak yang memiliki NJOP tertinggi. Jadi sekali lagi yang tertinggi. Di sini 22 juta. Kalau yang B itu 18 juta. Maka NJOP TKP-nya masuk di desa A. Oke. Jadi di desa B tidak ada pengurangan untuk NJO PTKP. Sehingga NJOP yang menjadi dasar perhitungan adalah 18 juta. Kalau yang A itu 12 juta. Nah, tarif pajak itu berapa untuk PBB? Yaitu 0,5% dikalikan NJKP. NJKP itu apa? Adalah nilai jual kena pajak. Oke, jadi di sini sekali lagi dasar pengenaan pajak adalah si NJOP yang nanti akan kita hitung-hitung. Oke, NJOP siapa yang tentukan? Jadi NJOP itu ditentukan setiap 3 tahun sekali. Oleh siapa? Oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur, bupati, atau wali kota setempat. Oke. Kemudian poin ketiga, dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Jadi nanti kita akan hitung lagi ada tarif 20% sampai 100%. Oke, lebih lengkapnya nanti akan kita coba hitung. Poin keempat, besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan ekonomi nasional. Nah, di sini tadi kan dikatakan tarif 0,5% dikalikan dengan NJKP untuk memperoleh si tarif PBB. Jadi si PBB cara hitungnya itu tarif 0,5% dikalikan NJKP. Nah, NJKP itu berapa persen? Tadi kan paling kecil 20%, paling gede 100%. Nah, kalau misalnya tidak disebutkan berapa persen, maka kita asumsinya itu adalah 20%. Ambil yang paling rendah. Untuk ini ya, untuk latihan soal kita maupun untuk ujian ya. Oke, jadi di sini tarif kalikan NJKP. Jadi 0,5% dikalikan dengan persentase NJKP, 20% misalnya, dikalikan dengan NJOP dikurangi NJO PTKP. Atau secara singkat ini adalah NJOP kena pajak. Contoh pertama, si wajib pajak A punya sebidang tanah dan bangunan, NJOP-nya 20 juta. NJO PTKP-nya 12 juta. Maka besarnya pajak terutang adalah, nah di sini kita masukin tarifnya 0,5% untuk tarif PBB dikalikan dengan NJKP. NJKP cara hitungnya gimana? Yaitu persentase NJKP kita asumsikan 20% karena tidak disebutkan ya berapa persen. Jadi biar simple dan paling umum adalah 20%. Dikalikan NJOP, NJOP-nya itu 20 juta dikurangi dengan NJO PTKP 12 juta. Berarti ini sisa 8 juta dikalikan dengan 20%. Ya, berarti sisa 1,6 juta dikalikan dengan 0,5%. Dapatlah PBB yang terutang itu hanya Rp8.000. Pak, kok murah? Ya iya, NJOP-nya aja cuma 20 juta. Oke, jadi gitu ya cara hitungnya ya. Nah, contoh yang kedua. Jadi ada si Fitri, dia punya rumah di kawasan Pemulang, ada tanah dan bangunan. Tanahnya seluas 800 meter persegi. Nah, NJOP-nya per meter persegi itu Rp200.000. Kemudian bangunan 400 meter persegi dengan NJOP-nya Rp225.000 per meter persegi. Besarnya PBB berapa? Nah, kita hitung dulu NJOP-nya berapa. Untuk NJOP tanah berarti luasnya dikalikan dengan tarif NJOP-nya.
sama dengan 160 juta. Kemudian bangunan dikalikan juga, dapatlah 90 juta rupiah. Nah, NJOP tanah dan bangunan itu 250 juta dikurangi dengan NJOP TKP. Kalau misalnya tidak dibilang NJOP TKP-nya, kalau memang tidak disebutkan, ya tentu tetap harus dikurangi. Sama halnya dengan PTKP. Di PPh 21 kita nggak sebutin PTKP-nya berapa-berapa, enggak. Jadi itu adalah satu hitungan yang dasar dan memang harus muncul, ya. Jadi harus ingat kurangi dengan NJO PTKP-nya, yaitu 12 juta, maka si NJOP yang kena pajak itu 238 juta. Baik, kita hitung si NJKP. Nah, NJKP itu berapa? Sekali lagi, kalau tarifnya tidak disebutkan, maka asumsinya itu yang paling rendah, yaitu 20%. Dikalikan dengan NJOP yang kena pajak, yaitu 238 juta. Oke. Dapatlah NJKP-nya 47.600.000 rupiah, dikalikan dengan tarif PBB 0,5%. Nah, diperolehlah PBB sebesar 238.000 rupiah yang harus dibayarkan. Oke, jadi perhitungannya seperti itu ya. Nah, di sini ada dasar penagihan PBB, ada 3, yaitu surat pemberitahuan pajak terutang atau STP, surat tagihan pajak, ataupun surat ketetapan pajak. Oke, berikutnya, tahun pajak, saat dan tempat yang menentukan pajak terutang. Kalau dari tahun pajak yang dulu, tahun pajak seperti biasa, 1 tahun takwim. Jadi, kalau takwim itu maksudnya adalah dihitung dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ya, jadi kalau bahasa di pajak itu 1 tahun takwim. 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi nggak ada istilahnya itu tanggung-tanggung. 1 Maret sampai 28 Februari. Ya, tidak ada yang tanggung-tanggung seperti itu. Jadi 1 tahun full, 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Kemudian untuk tempat pajak yang terutang, kalau daerah Jakarta adalah di wilayah DKI Jakarta. Kalau untuk daerah lainnya di wilayah kabupaten atau kota. Baik, itu materi untuk PBB. Berikutnya kita masuk materi untuk yang BPHTB. Jadi BPHTB adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biasanya paling umum itu muncul dan harus kita bayarkan pada saat kita beli rumah. Terutama yang misalnya kayak developer, KPR, itu pasti ada muncul BPHTB. Oke, BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Sini sudah jelas. Ya, jadi intinya itu kita memperoleh lah untuk si tanah dan bangunan. Ini bisa dibaca sendiri. Dasar hukumnya juga ada beberapa, ini bisa dibaca sendiri juga. Dasar hukumnya ada nomornya beserta beberapa beserta tahun terbitnya untuk si dasar hukumnya. Kemudian objek pajak BPHTB, nah perolehan atas tanah dan bangunan meliputi pemindahan hak karena paling simpel itu jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain. Ini bisa dibaca sendiri juga. Kemudian ada yang namanya pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Oke. Tapi ya paling simpel yang perlu kita pahami itu yang paling sering kita temui adalah jual beli. Kayak gitu ya. Intinya ada perolehan hak atas tanah dan bangunan lah. Nah, yang tidak termasuk objek pajak. Jadi sekali lagi, kalau yang berhubungan sama internasional, itu biasanya tidak termasuk objek pajak. Contoh yang pertama itu perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Kemudian kedua, negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Kemudian badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, dengan syarat tidak menjalankan usaha, jadi tidak dalam tujuan untuk mencari keuntungan dan hanya melakukan tugas untuk negaranya tersebut. Oke, keempat, kelima, keenam, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Kemudian jika itu wakaf juga tidak termasuk objek pajak, ya. Wakaf itu untuk tanah pemakaman, tanah kuburan, ataupun yang untuk kepentingan ibadah.
Subjek pajak ini siapa? Adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Kemudian subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak BPHTB menurut Undang-Undang BPHTB. Nah, dasar pengenaannya apa? Jadi di sini sudah ada beberapa jenis transaksi beserta NPOP-nya, yaitu nilai perolehan objek pajak. Kalau jual beli ya otomatis itu harga rumahnya, kayak gitu. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Nah, di BPHTB juga ada yang namanya NPO PTKP. Sifatnya sama kayak NJO PTKP. Ditetapkan secara regional paling banyak 60 juta rupiah. Oke, seperti itu. Ini bisa dibaca sendiri. Next, untuk tarif pajaknya sama, kalau itu PBB 0,5%, kalau ini adalah 5% dari NPO PKP, nilai perolehan objek pajak kena pajak. Nah, hitungnya gimana? Jadi di sini ada contohnya. Jadi sekali lagi tarif BPHTB adalah tarif dikalikan NPO PKP. Tarifnya berapa? 5%. Kalau PBB itu 0,5%. Nah, NPO PKP cara hitung gimana? Juga sama, kurang lebih sama kayak PBB. NPOP dikurangi NPO PTKP. Nah, di sini ada contoh Tuan Budi, dia membeli tanah dan bangunan, NPOP-nya itu 70 juta, sedangkan NPO TKP yang berlaku itu 60 juta. Maka NPO PKP-nya itu hanya 10 juta dikalikan dengan 5%. Dapatlah BPHTB yang harus dibayarkan, yaitu 500.000 rupiah yang harus dibayar saat si Tuan Budi membeli tanah dan bangunan tersebut. Jadi langsung dieksekusi pada saat ada perolehan atas tanah dan bangunan. Dan BPHTB ini beda sama PBB ya. PBB itu adalah pajak yang wajib kita bayarkan setiap tahunnya. Kalau BPHTB itu hanya pada saat perolehan saja. Oke, nah di sini ada saat terutangnya pajak. Ini bisa dibaca sendiri. Tapi kalau contoh kayak jual beli adalah ya sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk jual beli, tukar menukar dan lain sebagainya. Oke, ini bisa dibaca sendiri. Tempat pajak terutang dan tempat pembayaran. Jadi tempat pajak terutang adalah di wilayah kabupaten, kota, atau provinsi yang meliputi letak tanah dan atau bangunan. Jadi tergantung letak asetnya di mana, letak tanah dan bangunannya itu ada di mana. Kemudian tempat pembayaran pajak itu di Bank BUMN atau Bank BUMD, kantor pos dan giro. Kemudian tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Oke, jadi begitu aja materi untuk si PBB dan BPHTB. Sebenarnya tidak terlalu banyak perhitungan yang ngejelimet, tapi intinya harus kalian pahami untuk si patokan nilai yang tidak kena pajaknya. Itu ingat-ingat harus dikurangi beserta ketentuannya. Contoh kayak PBB itu hanya boleh dikurangi 1 kali. Ya, kayak gitu. Oke, jadi begitu aja untuk materi PBB dan BPHTB. Semoga materinya bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan kepada saya. Oke, saya akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih.